Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% adalah startup life school terbesar di Indonesia yang berfokus pada isu kesehatan mental, pengembangan diri, dan edukasi life skill. So, basically 1% itu ngajarin gimana caranya agar lo bisa belajar dan berkembang menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya, menuju hidup seutuhnya. 1% Podcast adalah podcast yang ngebahas beragam hal menarik yang mengacu pada kurikulum 1%. Mulai dari fundamentals and basic skills, basic mental and physical problems, self-knowledge, relationship, karir dan produktivitas, filosofi, dan juga pop culture. Pada setiap subtopik yang ada, nantinya itu semua akan dibahas oleh hostnya masing-masing. Dan juga akan dibicarakan sama founder, mentor, psikolog, dan juga pakar yang expert dalam bidangnya. Lo semua bisa ngedengerin 1% podcast via Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, dan juga berbagai platform podcast lainnya. So, don't miss out and stay tune karena setiap harinya kita bakalan upload di jam 10 pagi. And that's all. Enjoy 1% Podcast. Hai guys, selamat datang di 1% Podcast bersama gue, Miralda, salah satu host 1% Podcast. Wah, udah cukup lama ya perseners nggak ketemu sama podcast kita. Kali ini sebagai episode perdana, gue pengen banget ngebahas topik yang kebanyakan orang pada ngalamin sekarang, yaitu begadang, alias jadi kalong setiap malamnya. Selama pandemik gini, hampir dari kita semua mulai WFH, study from home, dan juga kayak ngelakuin banyak hal dari rumah karena kita wajib stay at home kan. Pasti banyak dong dari kita yang jam tidurnya nih mulai nggak teratur karena saking lamanya stay at home, mulai dari seenaknya tidur malam atau bahkan pagi-pagi. Nah, kegiatan-kegiatan ini tuh yang dulu menuntut kita untuk tidur cepat dan bangun pagi kan jadi nggak ada nih sekarang. Contohnya kayak besok berangkat sekolah atau berangkat kerja. Selama WFH ini pasti banyak kan kalian yang jam tidur yang nggak teratur. Nah, 1% Podcast hari ini mau ngebahas tentang begadang nih. Dan gimana cara kita bisa tidur cepat atau ngatur jam tidur yang baik. Kali ini gue ditemenin sama bintang tamu spesial yang merupakan former host podcast kita, yaitu Kak Muti. Halo Kak Muti. Halo persener semua, halo juga Miralda. Halo, halo. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Udah lama alhamdulillah nih ya. baik. Iya, udah lama nggak Alhamdulillah nyapa-nyapa baik. perseners. Miralda gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Kesibukannya apa nih Kak belakangan ini nih? Sekarang lagi sibuk di 1%. Lagi sibuk Sibuk satu di persen 1% sama aja ya. sibuk 1% sama lagi ya membenahi diri aja gitu sih. Hehe. Iya nih, jadi nih hari ini penasaran banget nih, pengen banget deh ngebahas tentang begadang. Karena tahu sendiri kan Kak, kita lagi PSBB lagi, harus stay Betul. at home lagi, ya kan. Mhm. Jadi stay at home, terus jam tidurnya jadi nggak teratur. Kayak gue sendiri juga, sering deh begadang belakangan ini. Bener Nah, bener. menurut kamu tuh begadang tuh apa sih? Oke. Kalau gue dulu pertama kali tahu kata begadang itu dari lagu. Lo tau gak sih lagunya Rhoma Irama yang "Begadang jangan begadang" gitu? Jangan begadang. Tahu dong, ini judul podcast kita loh, begadang jangan Oh, begadang. oke. Berarti judulnya "Begadang Jangan Begadang", baiklah. Iya. Iya. Oke. Ya pertama kali gue tahu kata begadang tuh dari situ pas kecil. Terus, lama-kelamaan gue paham bahwa, oh begadang tuh ya lo nggak tidur atau enggak ya lo tidurnya malam banget, atau enggak ya udah lo terjaga sampai pagi tahu-tahu udah terang aja, itu begadang. Kayak kadang nggak sadar tahu-tahu, lah gue semalaman ini nggak tidur gitu kan. Iya. Dan banyak banget sih orang yang mulai begadang, karena pasti orang begadang ada aja gitu ya alasannya. Kamu tuh Iya. sendiri suka begadang? Tadi malam habis begadang kebetulan. Slow Wow, record kita ini. pagi ini recording ternyata malamnya begadang ya. Iya, sebenarnya kalau ditanya sering begadang, akhir-akhir ini cukup sering sih, terutama di 1 tahun terakhir. Padahal sebelumnya aku bukan tipe yang suka begadang gitu, yang aku strict banget kalau tidur tuh jam 9 bahkan udah ngantuk gitu pas SMA bahkan. Tapi semenjak kuliah, Uh, mulai langsung begadang terus berubah. pasti. Karena Iya. pasti banyak banget kan alasan yang bikin begadang tuh. Iya, ada aja pasti alasannya. Kayak kalau misalnya alasan yang paling bikin aku harus begadang tuh,
misalnya kemarin pas aku lagi nyelesain skripsi gitu, karena aku kerja sambil skripsian juga, jadi aku memang harus bagi waktu pagi sampai sore tuh untuk kerja, dan setelah kerja sampai jam 6 misalnya, langsung lanjut untuk skripsian sampai jam 5 gitu. Terus ya udah habis itu baru tidur gitu. Sampai jam 5 pagi tuh. Iya, sampai jam 5 pagi, beneran baru tidur, Gila terus saya juga lanjut kerja begadangnya. lagi. Habis itu langsung kerja lagi, karena ya salah satu-satunya sebenarnya cara untuk survive di keduanya. Gitu, tapi itu Iya nggak sehat sih, sih pasti sebenarnya. secara nggak sadar ya. Aku ngerasa lebih tokcer otaknya tuh pas malam, aku nggak tahu ini sugesti Malam. aja atau gimana, tapi aku ngerasa kayak aku lebih Oh, lancar aja pas oke. malam. Jadi aku milih skripsi ngerjainnya malam, gitu. Iya sih, kadang tuh juga pasti bakal ngerasa kayak gitu, kayak baru moodnya Walaupun tuh nggak baru tahu sih. kekumpul pas malam gitu loh. Iya Bener nggak sih? banget Sering nggak sih kayak bener gitu? banget. Iya Moodnya tuh iya. baru kumpul malam, jam tidur malah kayak, aduh gue pengen nih ngerjain sesuatu. Padahal tuh kayak itu nggak sehat gitu loh. Aduh ya ampun, harus sadar sih kita tentang hal itu. Iya kan? Tapi Aku nggak ada tahu juga sih. kan pasti Apa? alasan-alasan lain. Mhm mhm. Kayak selain dari ya tadi kan itu suatu hal karena kewajiban ya. Ada juga kadang lo nggak sengaja atau bahkan disengaja lo begadang gara-gara nonton series, ada series baru terus aduh udah gue nonton aja deh, atau enggak ya lo keasikan nonton YouTube sampai Iya pagi bener, ya nggak sih? bener banget. Kalau gue tuh sering banget begadang, ini tuh alasannya juga lucu sih, itu teleponan. Asli sih teleponan tuh secara nggak sadar Oh, kita tuh bisa sampai pagi. iya bener banget bener banget. Udah mah kadang kita susah buat ngeberhentiin, kadang nggak enak atau malah kadang kitanya sendiri keasikan gitu kan ngobrol tahu-tahu udah pagi ya nggak sih? Itu tuh salah satu alasan begadang juga loh, secara nggak sadar. Nonton series tuh juga, aduh sebenarnya harus harus kita hindarin sih, kalau misalkan nonton series malam-malam, kalau bisa nonton seriesnya ya siang-siang aja, ya nggak? Tergantung siangnya ada kerjaan atau kuliah nggak? Nggak bisa nonton Apa ini series Sabtu misalnya Minggu malam. aja deh, Sabtu Minggu aja Nah, deh daripada iya Sabtu begadang ya Minggu, kan? bener bener. Terus ada juga ini, Heeh. satu lagi yang bisa bikin orang begadang, tuh gara-gara Ngerjain tugas overthinking. kan ya? Iya Oh ngerjain tugas iya iya, benar sama juga. overthinking BTW. Banyak banget teman-teman yang, bilang, "Aduh, banyak pikiran kalau malam-malam, 3 AM thoughts," gitu. Kayak Mhm. kok tiba-tiba muncul pengen mikirin masa depan gitu, mikirin hidup, kayak entar gue Midnight gimana ya thoughts gitu hidupnya, ya? iya midnight thoughts gitu. Kayak ya udah bikin lo banyak pikiran terus tahu-tahu udah pagi, gak bisa tidur gitu kan. Itu sering banget sih kejadian, bahkan ya aku sendiri juga gitu. Rentan banget malah kayak soalnya kan malam tuh sepi, terus lo sendiri di atas kasur dan, otak lo tuh cenderung lebih akan sering untuk berisik gitu loh tiba-tiba, berisik banyak pikiran. Mhm. Iya sih setuju, gue juga pernah sih Kak kayak gitu beberapa kali. Kayak tiba-tiba overthinking dan itu tuh munculnya tuh baru malam gitu, itu yang kayak bikin kita jadi begadang juga ya kan. Iya Sebenarnya tuh bener nggak banget. apa-apa sih, nggak apa-apa sih begadang kayak sesekali, itu kalau misalkan kayak ada alasannya dan itu nggak tiap hari juga dilakuin, ya nggak sih Kak? Tapi kalau Mhm. misalkan tiap hari tuh jangan deh ya, nggak bagus juga ya begadang tiap hari tuh. Kadang kita tuh nggak sadar gitu loh, kayak gue tuh pernah ya Kak, waktu itu begadang karena ngerjain tugas juga waktu kuliah, skripsian, begadang tuh kayak emang idenya tuh baru muncul malam gitu loh, tapi karena saking seringnya begadang, jadi kebiasaan untuk tidur teratur tuh susah, susah banget. Bawaannya tuh jadi tidur jam 3 atau jam 2, Bangunnya tapi jam berapa? bangunnya tuh bisa siang, ya ampun kalau udah begadang tuh bangunnya bisa siang. Nah itu sih yang nggak sehat sih, kayak misalkan kayak besoknya harus ke kampus gitu jam 8, jadi telat gara-gara malamnya begadang, bakal nyesel Aduh, iya. sendiri nggak sih? Iya. Terus di kampus itu bisa konsentrasi kalau habis begadang? Enggak, Bisa nggak sih? itu Enggak sih, kan? itu enggak. Aduh Nggak itu bisa udah kayak banget. makanan sehari-hari. Heeh. Kayak aduh kayak bingung sendiri atau gimana. Bakal susah fokus sih kalau misalkan sering begadang. Bener banget. Iya iya. Walaupun kadang kita juga nikmatin waktu begadang kayak nonton film atau series. Kayak kita tuh aduh belum ngerasa ngantuk nih gue. Masih pengen lanjut lagi next episode gitu kan. Sampai nggak sadar tahu-tahu pagi. Nah, yang nggak enaknya tuh baru kerasa pas udah pagi aja itu, pas udah bangun tidur. Iya bener banget, kayak pas malam sih ngerasanya oke-oke aja, pas bangun aduh badan tiba-tiba sakit gitu kan. Terus tiba-tiba, Nggak enaknya tuh di aduh situ. masih pengen tiduran tapi gue harus udah bangun nih, harus udah ke kantor atau harus udah ke kampus misalnya.
Iya, nggak enaknya sih itu sih. Kalau kamu tuh sendiri ngerasain apa aja tuh kalau misalkan kayak abis begadang gitu, nggak enak nggak sih? Rasa-rasa nggak enak itu apa aja tuh yang lo rasain? Sama sih sama Miralda tadi, kayak bangun-bangun tuh ngerasanya badannya sakit misalnya, terus ngerasa Oh, kurang nyaman juga. ngaruh kan ya, ngaruh berarti ke badan kita. Ngaruh banget sih. Walaupun nggak ngapa-ngapain, cuma tidur malam aja, walaupun leyeh-leyeh nonton film gitu, Mhm. ngaruh loh. Padahal malamnya tuh nggak habis olahraga yang berat yang sampai bikin capek gitu, tapi setelah lo begadang, begitu lo bangun tuh pasti badannya nggak enak aja gitu. Terus Berarti sama bener ya kayak kata Roma Irama. begadang jangan begadang, jangan Iya begadang kayak bener. bersabar. Sama ini sih, selain dari tadi ngerasa badannya nggak enak, terus seharian itu susah banget sih buat fokus kalau misalnya habis begadang. Karena matanya kan lelah misalnya, atau enggak kayak otak lo tuh lelah, kayak baru aja lo merem sejam, 2 jam, terus tiba-tiba harus dipaksa untuk kerja lagi gitu kan Itu susah nggak kan. enak sih. Itu pasti nggak enak, kayak apalagi otak harus jalan gitu, aduh itu bakal susah sih. Karena buat tidur sendiri ada waktu idealnya nggak sih Kak? Mhm, ada Biar waktu kita idealnya, tuh biar tubuh dan otak kita tuh kayak jalannya tuh juga lancar gitu. bener. Nah kalau dari artikel yang gue baca sih idealnya orang dewasa itu 7 sampai 8 jam. Nah, yang kalau bisa tuh seideal itu. Tapi yang ada juga jam yang kayak, kalau lo segini ini masih oke, tapi jangan terlalu sering, yaitu 6 jam atau enggak 11 jam. Jadi sebenarnya berlebihan juga berbahaya BTW. Kadang tuh yang begadang, tidur pagi, lama banget sampai siang atau sore. Nah, Iya nggak itu. sih? Sebenarnya Itu itu tuh nggak kan sehat berarti ya? heeh, ada pandangan di orang-orang kayak misalnya, "Oh, gue habis begadang nih, abis ini gue bakal, balas dendam," kasarnya, untuk tidur lebih lama lagi gitu kan. Misalnya kayak abis begadang Heeh, iya berjam-jam, terus, bener-bener. "Oh, gue tidur 12 jam, gak mau tahu, biar gue nggak," misalnya balas dendam sama waktu tidur gue tadi. Nah, sebenarnya itu tuh nggak bagus juga sih. Mungkin yang kita Nggak pikirin membalas adalah juga gitu ya? heeh, nggak membalas juga sebenarnya, kayak mungkin kita pikirnya, oh iya jamnya tuh jadi terganti gitu yang tadi hilang. Nah, sebenarnya yang jadi masalah di sini tuh bukan kuantitas jam tidurnya, tapi sebenarnya kualitas jam tidurnya. Kayak dengan lo begadang tuh, kalau misalnya jam lo berubah dari jam yang biasanya dan berubahnya cukup kayak jauh, misalnya lo tadinya biasa tidur jam 11, terus tiba-tiba lo jadi tidur jam 4. Nah, itu tuh banyak hal gitu loh yang berubah di tubuh. Kalau misalnya dari artikel yang gue baca tuh, pertama hormon lo tuh jadi berubah, dia butuh adjustment dan itu tuh cukup, apa ya, melelahkan juga buat tubuh gitu. Terus lo juga jadi cenderung lebih cranky, kayak akan uring-uringan gitu loh, karena tuh kayak kualitas tidur lo tuh Nggak nggak bagus gitu bagus. ya? Mhm. Oh, Iya, berarti itu ngaruh juga, ya ampun, pantesan kayak ngerasa nggak enak gitu loh. Berarti ngaruh loh ke iya, tubuh kita. Badan tuh pasti rasanya kayak nggak enak, entah itu pegel-pegel atau apa. Terus kayak nggak fit juga gitu loh, apalagi kalau besoknya bener, kita pakai jalan keluar atau ke kampus atau ke kantor, malamnya habis begadang, itu tuh nggak bakal fit gitu deh rasanya. mhm, bener banget. Dan sebenarnya kalau misalnya lo mau tidur ya, misalnya jamnya agak beda sama biasanya, itu tuh maksimal bedanya cuma sejam atau 2 jam aja itu masih oke. Tapi kalau misalnya udah lebih, misalnya kayak bedanya 5 jam dari biasanya, itu pasti tubuh tuh akan, apa ya, dia harus adaptasi juga gitu dan pasti kualitasnya akan jadi turun tidurnya. Iya, bener banget tuh. Nah, kalau misalkan kayak orang kayak gue nih Kak, yang belakangan ini kan gue lagi sering begadang. Kalau misalkan Mhm. mau ngubah itu juga harus adaptasi lagi ya? Iya, satu badan lo harus adaptasi dan juga agak, apa ya, agak susah gitu nggak sih kalau misalnya lo udah malah jadi terbiasa sama, kebiasaan tidur yang jelek gitu. Iya, karena udah kebiasaan gitu, karena susah deh, beneran deh. Kayak kalau udah kebiasaan tidur di atas jam 12 malam, entah itu jam 1 atau jam 2 pagi, untuk besoknya itu mau tidur cepet jam 10 tuh susah gitu loh Kak, walaupun udah Mhm. ngejauhin gadget, kayak jadi kebawa gitu. Berarti emang Iya, bener-bener ngaruh ya, ngaruh banget ke kita, mau kita paksain tidur juga, itu karena udah terbiasa, jadi harus adaptasi dulu. pengaruh itu sih. Dan gue ada beberapa solusi sih biar lo bisa lepas dari kebiasaan begadang yang Nah, gimana agak tuh? tidak Butuh sehat. banget sih. Sebenarnya ini juga gue Gimana masih tuh Kak? mencoba untuk menerapkan nih ya. Jadi gue dapet, tips-tipsnya lihat dari teman-teman gue yang,
mereka sangat teratur gitu loh sama hidupnya. Teratur dalam arti ya mereka tahu batasan kapan mereka harus tidur dan mereka enggak. Misalnya nih, kayak tadi kan Miralda sempet bilang kalau suka teleponan sama orang, terus bablas sampai pagi kan. Iya, Nah, benar. gue juga ada setiap Sabtu tuh gue ada jadwal untuk Netflix party sambil teleponan sama teman-teman gue gitu. Ih, seru banget tuh. Iya, terus itu kan sangat rentan buat bablas sampai pagi gitu kan. Ya Iya. secara asik gitu lo ngobrol sama teman-teman. Malam minggu lagi ya? Bener banget kan. Jadi kayak besok libur nih, udah bablasin aja gitu kan. Nah, tapi gue ada temen yang dia sangat strict gitu sama jam tidurnya dia. Dia tahu batasan bahwa oke, gue kalau misalnya tidurnya telat atau tidurnya eh nggak cukup jamnya, dia pasti besoknya tuh bakal nggak fit gitu. Jadi mau misalnya gue dan teman-teman yang lain mau lanjut sampai pagi juga bodo amat, kalau misalnya udah tank jam 12 dia pasti kayak, "Teman-teman gue izin tidur ya," gitu, "udah jam tidur gue, bye." Kayak beneran se-strict itu karena dia udah paham Oh my diri God, dia dia tuh bisa kayak gitu? bisa kayak gitu, keren kan? Gue juga kayak, wow, Keren, keren, keren. harus ditiru. Karena dia udah paham, dia tuh butuh tidurnya tuh berapa lama, dia tuh kalau misalnya begadang tuh efeknya kayak apa, dia paham gitu. Dan ya itu salah satu kuncinya sebenarnya adalah lo memahami diri lo sih. Lo memahami diri lo tuh kebutuhan tidurnya seperti apa, rutinitas lo sehari-hari seberat apa, sehingga lo butuh tidurnya berapa jam. Dan kalau misalnya lo udah paham sama diri lo bisa bikin boundaries yang strict atau bikin batasan yang strict sama eh, keseharian lo. Kayak lo udah tahu nih lo harus tidur misalnya 7 jam. Oh, berarti gue harus tidur tuh jam sekian kalau misalnya gue udah eh, malam gitu. Jadinya lo mau ada rencana apa, mau misalnya Netflix party kayak gue, atau misalnya lo pengen tiba-tiba buka YouTube scrolling-scrolling atau main sosmed gitu. Itu lo paham bahwa oh udah jam segini berarti udah waktunya buat tidur. Dan jadinya ya lo akan lebih tertata hidupnya dan nggak akan jadi kecapean kayak gue tadi pagi abis begadang gitu sih. Ih, keren banget temennya asli. Kayak dia tuh tahu ya boundaries-nya gimana. Itu perlu banget tuh kita terapin. Gue pengen banget tuh Kak kayak gitu. Asli deh, kadang kita suka bablas gitu loh, nggak sadar. Tapi balik lagi lo harus paham kebutuhan lo tuh seperti apa. Dan juga paham satu lagi, apa yang bikin lo biasanya begadang gitu. Kayak misalnya, tadi salah satu alasan begadangnya tuh nonton series atau scrolling sosmed misalnya, atau nonton YouTube sampai pagi. Nah, kalau lo udah tahu biasanya lo begadang gara-gara itu, ya lo jauhkanlah gadget dari kasur lo, jangan taruh di kasur, taruh di meja sejauh mungkin di luar jangkauan lo, dan ya udah lo fokus untuk tidur, itu waktunya istirahat gitu. Iya, jangan penasaran buat megang gadget lagi Iya, ya. kadang kayak bentar semenit doang, semenitnya tuh Iya, pengen lihat yakin aduh ya gimana nih semenit. ada apa. Semenit taunya sejam. Iya, Sadar. terus tahu-tahu 3 jam, terus tahu-tahu pagi deh. Nggak ngerasa kan? Itu sih, itu nggak sehat sih. Asli nggak sehat. Itu yang kedua, lo paham alasan lo tuh apa. Terus misalnya alasannya selain dari sosmed, alasan lo tuh gara-gara overthinking misalnya. Lo susah tidur karena lo suka Nah banyak iya tuh. pikir malam. Itu kan Iya agak gimana susah tuh Kak? untuk ini kan, agak susah untuk kayak lo apa namanya selesaikan gitu. Karena overthinking itu nggak semudah membalikan telapak tangan untuk lo berhenti overthinking gitu kan. Iya. Kayak gue sih menyarankan kalau misalnya lo udah overthinking, lo coba ya perbaiki overthinking-nya dengan cari tahu kenapa lo bisa overthinking, apa yang mengganggu lo, dan lain-lain. Dan kalau misalnya lo cukup kesulitan untuk menyelesaikan ini sih, gue menyarankan untuk lo ke orang-orang profesional untuk membantu lo, kayak misalnya ke psikolog, atau ke mentor 1% mungkin itu juga bisa, gitu. Jadi kayak memang Berarti kalau bisa misalnya lagi nih buat overthinking, bisa ya buat kita semua untuk coba ngobrol gitu. Kayak iya, konsultasi gimana sih biar nggak overthinking lagi. Karena overthinking tuh ngaruh ya ke jam tidur kita. parah, Kadang tuh parah. iya kayak udah jauhin gadget, udah apa, udah nggak nonton series atau teleponan, nyoba tidur tapi nggak bisa gitu loh. Ada Iya, aja yang dipikirin malam-malam tuh. iya Kalau makanya. misalnya itu udah ngeganggu banget, bisa sih online mentoring ke mentor-mentor 1% ya nggak Kak? Iya, bener banget. Itu bisa jadi salah satu pilihan sih. Jadi kebongkar semua nih tentang begadang.
pengen deh jadi kayak kita ngubah diri ya jadi yang lebih baik lagi. Kayak Ya, pelan-pelan ya sih. sedikit-sedikitnya itu pelan-pelan aja, kayak mulai dari ngubah jam tidur jadi yang lebih baik, terus kayak nggak begadang. Itu kalau bisa dijauhin deh tuh, jangan sering-sering begadang kayak lagunya Rhoma Irama. Begadang jangan begadang, kayak kita tuh udah nggak baik lah untuk tubuh kita, ya nggak? Bener banget. Tapi balik lagi sih tadi kuncinya pertama lo paham dulu sama diri lo. Karena setiap orang kan beda-beda ya. Iya sih, iya benar-benar. Nah, kalau misalkan disimpulin gimana nih Kak tentang begadang nih? Intinya begadang jangan begadang. Yang harus disimpulkan pertama, hindari Lama-lama banget sih nyanyi begadang. beneran nih kita. Satu album. Tapi beneran sih, Satu maksudnya yang album. paling pertama harus dihindari itu lo usahain jangan begadang dan coba maintain kualitas tidur lo untuk selalu di jam ideal yaitu 7 sampai 8 jam dan teratur. Mulainya tuh misalnya lo biasa jam 11 ya jam 11. Ya kalau misalnya mau beda-beda dikit ya jangan jauh-jauh, setidaknya kayak 1 sampai 2 jam dari biasanya perbedaannya, jangan terlalu jomplang karena itu berpengaruh ke tubuh. Terus kalau disimpulin lagi, sebenarnya cara untuk biar lo lepas dari kebiasaan begadang itu adalah lo pahami diri lo dulu, apa yang membuat lo begadang, dan lo pahami juga kebutuhan lo tuh seperti apa gitu. Nah dari situ lo udah bisa bikin planning apa yang harus lo lakukan selanjutnya gitu. Apakah menghindari distraksinya atau misalnya lo overthinking, meredakan overthinkingnya dan lain-lain. Itu sih teman-teman presenters. Wah, gila, jadi keluar semua deh nih. Thank you banget ya Kak Muti. Nah, buat kalian nih yang masih ngerasa susah tidur cepet gitu, bukan hanya karena kalau misalkan alasan-alasan yang masih bisa kita kontrol kayak untuk jauhin gadget, itu bisa ya dengerin tips-tips yang udah disebutin tadi sama Kak Muti. Tapi kalau misalkan ini udah bawa-bawa ke yang overthinking, yang susah untuk kalian kontrol, boleh banget coba online mentoringnya 1%. Gue sendiri jadi tertarik nih Kak buat join. Boleh banget loh, ntar Mungkin tinggal bilang gue aja. mungkin perseners juga ada yang mau join, boleh banget loh dicek ya di Instagramnya @1%official. Atau buka Oke langsung nih, 1%.net BTW. bisa tuh. Oke nih Kak Muti, thank you banget ya udah nemenin ngobrol hari ini tentang begadang. Jadi kebuka banget nih pikiran gimana kita harus ngejauhin kebiasaan begadang dan ngaruhnya tuh gimana sih ke tubuh kita dan pikiran kita. Jadi perseners juga kalian gimana nih, udah paham belum nih buruknya begadang? Jangan sering-sering begadang ya. Nah, Kak Muti ada lagi yang mau disampaikan? Semangat buat perseners yang sedang mencoba untuk memperbaiki jam tidurnya. Semoga berhasil, nggak apa-apa pelan-pelan, yang penting kita berprogres tidak 1% setiap harinya. Yeay, oke. Sekian dari obrolan tentang begadang. Gue Miralda dan Gue Muti. kita berdua pamit undur diri ya. Jangan begadang lagi ya teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Dadah.